terlalu arogan dan akhirnya berakhir menyesal. Kemudian inilah yang dialami oleh para kepala daerah dari PDI Perjuangan yang sebelumnya memang menolak untuk mengikuti retret atas dasar surat edaran dari Ibu Ketua Megawati Soekarno Putri. Namun, kita melihat bagaimana masyarakat kita jauh lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Mereka seolah tidak menginginkan konflik-konflik politik yang sebenarnya tidak perlu terjadi harus diangkat oleh media. Contohnya, di kanal kami, para audiens kami, viewer, kemudian pemberi komentar sangat-sangat geram dengan sikap PDI Perjuangan yang memang menahan kader yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret dan agenda dari pemerintah pusat. Mereka sangat-sangat tidak suka dan sangat menolak dari sifat-sifat serta surat edaran Megawati Soekarno Putri, dan mereka mengatakan bahwa ini agendanya agenda pemerintah pusat dan ini agenda kepala daerah, bukan agenda partai politik. Tentu saja itu adalah sebagian besar komentar yang mampir di kanal kami dan sudah sangat-sangat cerdas. Kemudian kita melihat bagaimana retorika yang terjadi. Tidak sedikit pengamat politik yang menyayangkan sikap Megawati yang justru membuatnya semakin dikucilkan, semakin ditinggalkan. Seolah harapan PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam koalisi semakin pupus. Hal tersebut memang didasari bukan karena kebencian kepada Prabowo atau justru bukan karena menolak esensi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, namun didasari atas penahanan sekjen mereka, Hasto Kristianto, yang kita tahu bahwa Hasto sudah ditahan oleh KPK. PDI Perjuangan menggunakan agenda pemerintah pusat sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mereka serta penolakan-penolakan mereka terhadap instruksi presiden. Padahal perlu diingat bahwa penangkapan Hasto oleh KPK tidak ada kaitannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo tidak mengintervensi KPK atau siapapun tidak bisa mengintervensi KPK. Jadi sudah sejatinya kita sebagai insan politik di negeri ini meyakini dan memahami bahwa KPK memiliki sikap independennya tersendiri. Jadi kita sudah mestinya menghormati itu semua. Dan apakah masuk alasan PDI Perjuangan atau dalam hal ini Megawati melarang retret dengan alasan Hasto ditahan? Tentu saja kalau dilihat dari sudut pandang yang luas itu sangat tidak masuk akal karena keduanya memiliki esensi yang berbeda. Kemudian apa yang terjadi di tengah pembangkangan tersebut? Tentu saja akan ada dampak-dampak politik berkepanjangan dan ini akan terus diingat oleh masyarakat luas dan bisa saja menjatuhkan pamor PDI Perjuangan semakin jatuh. Jadi jangan salahkan pihak luar, jangan salahkan Pak Jokowi ini dan itu, coba koreksi di internal partai itu sendiri. Yang hadir. Hal itu menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya adalah mengenai posisi Megawati dalam pemerintahan Prabowo. Jika sebelumnya masih ada peluang untuk berkoalisi, agaknya hari ini peluang itu makin tipis. Salah satu momen yang menggarisbawahi pergeseran tersebut adalah instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDIP untuk menangguhkan retret pemerintah daerah yang dipimpin oleh Prabowo. Instruksi ini jelas mencerminkan upaya untuk menggembosi perintah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Padahal tujuan retreat itu untuk menghasilkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Meskipun memang ada beberapa kepala daerah dari PDIP yang membangkang dan pada akhirnya kepala daerah lain ikut menyusul ikut retreat. Tapi instruksi Megawati itu telah menegaskan posisinya. Tindakan tersebut mencerminkan posisi Megawati dalam pemerintahan Prabowo. Dalam hal ini, Megawati mencoba untuk menjaga kekuatan politik PDIP dengan memperkuat posisinya melalui kepala daerah yang didukung oleh partainya. Instruksi itu menuai banyak kecaman. Bahkan pengamat politik yang biasanya condong pada Megawati juga mengkritiknya. Misalnya Yunarto Wijaya yang menyebut instruksi tersebut tidak tepat. Apalagi jika penundaan retreat itu dikaitkan dengan kasus hukum Hasto.
Yunarto mengingatkan bahwa mencampurkan strategi politik dengan permasalahan hukum bisa berakibat kurang baik, terutama ketika melibatkan kepala daerah. Instruksi penundaan retreat tersebut justru berbalik menjadi bumerang bagi PDIP. Tindakan tersebut memperlihatkan sikap yang tidak konstruktif terhadap pemerintahan Prabowo. Ketidakhadiran Megawati di acara peluncuran Danantara semakin memperjelas bahwa pergeseran politik ini semakin memiliki dampak jangka panjang bagi PDIP. Jika sebelumnya partai ini dapat mengandalkan hubungan erat dengan pemerintahan Jokowi, kini terdapat jarak yang semakin melebar antara PDIP dengan Presiden Prabowo. Secara lebih luas, absennya Megawati juga menjadi gambaran tentang adanya ketegangan dalam struktur politik Indonesia yang semakin kompleks. Danantara bisa dianggap sebagai visi masa depan Indonesia. Dengan aset yang begitu besar, badan investasi itu diharapkan membawa perubahan yang sangat besar bagi Indonesia. Di dalam visi itu tidak ada Megawati. Ketidakhadirannya adalah gambaran tegas bahwa kapal besar Prabowo Gibran siap berlayar tanpa kehadiran PDIP. Seiring dengan itu, hubungan dua mantan presiden menjadi semakin erat dengan Prabowo. Hal itu mencerminkan sikap politik Prabowo yang semakin berani menentukan kemana langkah yang semestinya dia ambil. Sebelumnya, Prabowo cenderung bermain aman dan tidak menghendaki adanya kelompok oposisi yang mengganjal laju pembangunan. Tapi kemudian, situasi politik mengharuskan Prabowo bersikap realistis dan meneguhkan posisinya. Telah diketahui bahwa hubungan Megawati dan Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Megawati tidak mau berkoalisi dengan Prabowo selama ada Jokowi di sana. Bahkan ketidaksukaan pada wakil presiden Gibran juga dinyatakan secara eksplisit oleh PDIP. Padahal presiden dan wakilnya adalah satu paket. Itulah yang kemudian menyebabkan ketidakmungkinan bagi Megawati untuk berada dalam satu baris di pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak mungkin mengeluarkan Jokowi dari dalam barisan. Tampaknya keputusan itu telah diambil dengan tegas oleh Prabowo tanpa memunculkan opsi lainnya untuk PDIP. Namun, tanpa adanya kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintahan Prabowo, PDIP mungkin akan kehilangan peluang untuk mempengaruhi arah kebijakan dan pengelolaan ekonomi negara. Pergeseran hubungan politik ini juga tercermin dalam pengembangan Danantara yang melibatkan banyak tokoh penting dari berbagai pemerintahan, termasuk mantan wakil presiden seperti Yusuf Kalla, Budiono, dan Ma'ruf Amin. Kehadiran mereka memberi kesan bahwa dalam proyek besar seperti Danantara, prioritas lebih diberikan pada kehadiran dan kerjasama antara pemimpin-pemimpin yang lebih pragmatis dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Pada akhirnya, ketidakhadiran Megawati menambah kesan bahwa dirinya dan PDIP semakin terpinggirkan dalam arus politik Indonesia yang lebih terbuka terhadap aliansi lintas partai dan generasi. Sementara itu, kebijakan untuk menjadikan mantan presiden dan wakil presiden sebagai penasehat dalam struktur Danantara menunjukkan niat untuk menjaga agar lembaga ini tetap dalam pengawasan tokoh-tokoh berintegritas. Peluncuran Danantara menjadi simbol dari keseriusan Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia. Meskipun Megawati tidak hadir, tapi mantan presiden dan wakil presiden yang lain siap menjadi pendukung visi Indonesia masa depan itu. PDIP yang sebelumnya kuat dengan dukungan Megawati kini menghadapi tantangan besar untuk mempertaruhkan relevansi politiknya, terutama jika terus-menerus menentang kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Rakyat memang tidak terpengaruh dengan sikap politik, tapi kalau sikap politik itu mengganggu pemerintahan, rakyat pada akhirnya akan menilai sendiri. Misalnya seperti penundaan retreat yang diinstruksikan oleh Megawati. Masyarakat menanggapinya dengan negatif. Politik membutuhkan kedewasaan.
harus dipisahkan antara kasus hukum dan politik. Apalagi jika sikap politik itu berkaitan dengan nasib orang banyak, itu akan berdampak buruk bagi kemajuan Indonesia. Saat ini, pemerintah daerah bergantung dari dana bantuan pusat, karena penghasilan asli daerah biasanya relatif kecil dan tidak mencukupi. Jika hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah terganggu gara-gara sikap politik, yang rugi adalah masyarakat